makin besar ujian ketangguhan itu, makin besar ujian ketabahan itu, makin besar ujian kesabaran itu, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan semangat ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dianugerahi ketangguhan. Ya, ketangguhan ini penting. Ya, jadi orang yang tangguh gitu, enggak lemah. Ya, enggak gampang putus asa, enggak gampang kemudian mundur. Ya, selalu kemudian bangun, bangkit dan berjalan ya. Tangguh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini jadi orang-orang yang tangguh. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang tabah. Ya. Orang-orang yang tabah. Di samping saya sudah hadir Mas Fahrur, nanti kita akan bicara dengan beliau. Tangguh, tabah. Yang ketiga pemirsa, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita dianugerahi oleh Allah kesabaran. Nah, kalau udah punya tiga ini nih, ketangguhan, ketabahan, kesabaran ya. Sanggup juga kita nahan sakit, nahan perih. Ya. Saya sampai sekarang nih lumayan gagal diet nih, Mas Fahrur. Karena enggak sabar. Enggak tahan, enggak tabah, enggak tangguh. Jadi pemirsa ya, kalau kita memiliki nih tiga hal ini, udah dah. Dan tiga ini kan yang kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Kepada para nabinya. Mereka tangguh-tangguh, ya, tabah-tabah, sabar-sabar. Mau dihajar kayak gimana aja tuh. Kayak Nabi Yusuf gitu ya. Dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala, jeder masuk kemudian sumur. Enggak cukup di dalam sumur, dihajar kemudian dengan panasnya, dengan dinginnya. Dengan tidak ada makanan, dengan tidak ada minuman. Tidak ada air. Dihajar juga dengan binatang. Begitu kemudian dijemput oleh orang yang menjemput ternyata penjual manusia. Ini kan luar biasa. Sebelum saya ke Mas Fahrur ya, tapi saya kenalin dulu nih Mas Fahrur ya. Udah hadir soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Fahrur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 94 kerja sebagai Mekanik. Kemudian 2005 buka bengkel. Iya. Tapi tutup. Berjalan, kemudian sempat bermitra dengan perusahaan Korea katanya. Iya, betul. Sempat punya 150 karyawan. 150. Iya. Sebelum ke ente ya. Saya menguatkan batin saya, diri saya dan juga Mas Fahrur dan juga pemirsa gitu ya. Bahwa banyak yang kemudian menjadi orang hebat karena coachingan Allah. Allah mengcoaching seseorang gitu ya. Sehingga orang itu menjadi orang yang tangguh, tabah, sabar. Jadi kalau hari ini pemirsa dan kita semua mengalami tingkat kesulitan yang menguji ketangguhan kita, menguji ketabahan kita, menguji kemudian kesabaran kita demi Allah. Berarti Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar sekali buat kita. Makin besar ujian ketangguhan itu, makin besar ujian ketabahan itu, makin besar ujian kesabaran itu, insya Allah makin gede, makin gede. Ibarat orang gitu ya, makin pahit, kayak kopi, asik. Ini kopi. Ayo Mas Fahrur. Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian kopinya, ini masker dibuka. Makin pahit nih kopi, ya Allah. Alhamdulillah, makin top ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kita sekarang beralih ke Mas Fahrur. Mas Fahrur,
Kalau sekarang ini apa yang dinikmati dari perjalanan? Jadi kita balik dulu nih. Sekarang senengnya dulu deh. Nah, supaya pemirsa nih Ya, terima kasih. ada bayangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Hmm. Hari ini saya menikmati dari tadi Pak Ustadz sampaikan tangguh, tabah, sabar. Yes. Saya sangat menikmati sekali itu. Hari ini kurun waktu hanya 5 tahun saya bisa mendapatkan warteg 2. Fasilitas kendaraan juga lumayan. Ya boleh dibilang kelas menengah lah ya. Asik. Jadi dengan hanya, saya ingat sekali cuma hanya 1,5 juta sekarang boleh dibilang sudah miliar. Allah. Tuh pemirsa sambil ngopi. Sejarahnya sangat juga sedih Pak Ustadz. Itu makin sedih bener loh. Kompensasinya rupanya luar biasa. Itu dia. Bismillah. Jadi satu ketika historis saya memulai rumah makan. Memang dulu orang tua rumah makan. Jadi berbarengan Pak Ustadz. Saya home industry, ada kepercayaan dari pihak perusahaan. Ya. Terus ibu rumah makan warteg. Ibu collab, saya collab. Oh. Jadi zero, Tat. Zero. Nol. Lah, Ada utang nggak saat itu? Ada utang nggak? Ada, Tat. Oh itu bagus. Top gitu. Saya harus menyelesaikan problemnya orang tua dulu. Top. Udahlah. Jadi saya berangkat ke Jakarta. Ibu ada masalah ini, Pak Rul. Ya sudah gini, Pak. Kalau saya ada jual. Oke. Kebetulan saya ada rumah kontrakan di Jakarta, udah jual. Buat nutup ibu dulu. Terus juga dari adik saya juga membantu juga kesulitan yang ibu. Jadi saat itu juga istri saya sempat menangis, ya Allah, ayah collab, mertua collab juga kan. Iya. Saya bilang sabar, ada Allah. Ada Allah. Jadi terus ibu menyisihkan dari penjualan rumah itu, warteg itu untuk saya. Saya memulailah warteg kan di 2014 akhir. Dengan uang 25 juta, kebetulan tempat warteg itu belum layak warteg. Jadi saya renovasi. Oke. Kontrak. 6 bulan berjalan, warteg itu alhamdulillah, Tat. Tapi dimulai saya warteg kan, saya sudah lakukan setiap subuh. Jadi karena saya kan baru punya karyawan 1 tadi untuk di warteg. Oke. Saya ke pasar 3:30, subuh ada di musola pasar, saya kasih. Oh. Ada takmir atau apalah kalau ya. Saya kasih, Pak. Sedekah subuh nih? Iya, buat sarapan. Harian? Harian, Tat. Wah itu pemirsa. Itu. Tahan dulu Mas Marul. Asik ini. Pokoknya no pain, no gain. Nggak ada itu yang namanya kesedihan. Nggak bakal ada itu yang namanya kegembiraan. Iya nggak? Jangan kemana-mana pemirsa. Setelah yang berikut ini Mas Fahrur akan menambah insya Allah dengan izin Allah. Ya, ketangguhan saudara, ketabahan saudara, dan kesabaran saudara. Insya Allah. Tetap dinikmati sedekah. Insya Allah banyak barokah. Amin. Sallu ala Nabi.